Bahagia. Kata itulah yang banyak diceritakan dan menjadi goal dari banyak orang. Salah satunya mungkin kamu. Ini manusiawi banget. Nggak cuma kamu. Aku, kami, semua ingin bahagia. Fix, bahagia yang nggak cuma dunia. So pasti juga di akhirat. Dan kali ini Sams Podcast ingin berdiskusi tentang kata bahagia. Hai, gue Indah. Banyak orang yang mengeluh bahwa hidup mereka tuh hanya sebatas masalah dan rasa sedih. Mereka gak pernah merasa bahagia, apalagi merasa beruntung di hidupnya. Hai, gue Alfi. Menurut sebagian orang, bahagia adalah tentang uang. Dan hanya orang-orang yang beruang, atau dalam kata lain adalah orang kaya, yang sehari-harinya bisa hidup dengan bahagia. Hey, gue Reni. Temen gue pernah bilang ke gue kalau bahagia itu hanya milik mereka yang good looking dan tajir. Terus juga hoki di dalam hidupnya. Oke, di sini kami ingin membantah semua pernyataan itu. Karena bahagia itu bersifat fleksibel kok. Dan porsi kebahagiaan setiap orang tuh berbeda-beda. Bahagia itu juga banyak warnanya. Bahagia juga banyak kok versinya. Bahagia itu unik loh. Bahagia itu juga seni. Dan yang paling penting, bahagia itu sederhana. Maka dari itu, kami ingin membuktikan bahwa bahagia itu diciptakan. Dan ini arti bahagia menurut kami. Definisi bahagia itu hidup tenang sih, terus kayak pikiran tenang saat gak ngerasain sedih. Terus udah sih itu aja. Bahagia itu bisa bikin malu orang-orang yang julid sama kita. Kalau ditanya bahagia menurut gue itu ketika ngelihat orang lain ketawa. Gue rela ngelakuin hal apapun yang aneh asal dia ketawa. Gue gak tahu kenapa, tapi itu bikin hati gue plong aja. Terus gue juga bahagia ketika apa yang gue tuju itu berhasil. Sama terakhir ketika gue bisa menerima diri gue apa adanya. Udah. Bahagia itu bisa ngangkat galon ke dispenser tanpa ada air yang netes ke lantai. Nah, jadi bahagia itu seperti cita-cita kita yang harus kita capai selalu setiap harinya. Tentunya dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing dan sesuai dengan agama kita masing-masing. Menurut gua, bahagia itu ketika kita nyaman dengan suatu keadaan dan kita bisa tersenyum lebar tanpa ada masalah. Bahagia juga gak melulu tentang harta, tentang kekayaan, tetapi bahagia juga dapat diperoleh dengan hal yang sederhana, seperti berkumpul dengan keluarga, bersenda gurau dengan sahabat atau teman, dan dapat berkumpul dengan orang yang kita sayang. Jadi bahagia itu gak melulu tentang harta. Menurut aku kebahagiaan itu bisa diartikan sebagai hal yang universal ya. Contohnya ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan mensyukuri apapun yang kita punya, itu juga termasuk bahagia. Seperti
Seperti halnya kita bisa diberi kesehatan, mempunyai teman yang baik, keluarga yang utuh, mempunyai pekerjaan dan finansial yang cukup, bisa beribadah dengan tenang dan selalu menikmati apapun yang kita jalani sekarang. Meskipun tidak bisa dipungkiri masalah-masalah itu pasti kan ada, tetapi itu adalah salah satu proses untuk mendewasakan kita, membentuk karakter yang lebih anggun dan baik versi kita sendiri, dan pada akhirnya bisa menghargai arti dibalik bahagia itu sendiri gitu kalau menurutku. Bahagia itu kamu. Bahagia adalah di saat kita itu mampu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan kesehatan kita, dengan semua yang kita miliki, seperti mata yang masih bisa melihat, kaki yang masih berjalan, tangan yang mampu bergerak untuk bekerja, dan otak yang mampu berpikir. Itu menurutku adalah kebahagiaan dalam hidupku. Karena arti bahagia itu kita harus selalu bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, kita akan merasa bahagia setiap saat dan sepanjang waktu. Bahagia itu ngelihat mantan nikah sama calon suaminya. Anjay. Bahagia itu punya pacar orang kaya. Bahagia itu cuman gua doang, Put, yang bisa bikin bahagia. Iya. Bahagia itu direstuin sama adik ipar, terus nikah deh sama kakaknya. Bahagia itu sederhana, dia mencintai, gue juga mencintai. Iya man. Bahagia menurut versi orang pasti masing-masing. Tapi kalau menurut Umi, yang Umi pengen hidup sederhana, terus bersyukur apa yang udah Umi punya dan Umi dapetin, terus apa ya, intinya bisa berguna buat banyak orang, nggak bikin kerusakan untuk alam sekitar. Karena apa ya, Umi tuh pengen banget punya gaya hidup itu yang minimalis kayak gitu loh. Maksudnya minimalis bukan segi rumah yang model minimalis ya, tapi emang bener-bener kayak dari apa yang Umi peroleh, Umi bisa ngelola itu. Pokoknya segala macam, kayak misal tentang sampah atau apa tuh bisa ngolah sendiri. Pokoknya nggak bikin kerusakan untuk alam sekitar. Itu sih. Bahagia itu bisa nyetir motor sambil dikunci stang. Kalau bahagia versi misal keluarga atau pasangan, ya pengen bahagia dengan punya pasangan yang bisa ngebimbing aku, ngimamin aku, bisa jadi partner hidupku. Udah dalam kondisi apapun itu bakalan bersama. Bahagia itu kalau hidup gak punya utang. Hahaha. Kalau ditanya kebahagiaan menurut gue itu apa, ketika gue ngeliat orang ketawa, gue nggak tahu kenapa, tapi plong aja liatnya. Terus ketika gue bisa mencapai sesuatu yang gue pengen, sama yang terakhir itu ketika gue bisa menerima keadaan gue yang seperti ini gitu, sama orang lain juga menerima gue yang kayak gini apa adanya. Udah. Bahagia itu bisa liburan tanpa update story. Menurut gue bahagia itu ketika ngeliat orang lain bahagia. Bahagia itu bebas berekspresi. Jadi, dari sekian banyak pendapat arti kata bahagia dari kami, semoga bisa mengubah dan membuka pandangan teman-teman mengenai makna bahagia dalam hidup. Bahagia itu milik diri sendiri. Jadi cintai diri sendiri, lalu bersyukurlah dengan apapun yang telah kita punya dalam hidup kita. Dan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena hidup ini
memang banyak warnanya. Well, kita sebagai muslim punya berbagai cara buat ngewujudin bahagia itu. Salah satunya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Adalah sebuah frasa dalam bahasa Arab yang berisi perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Sebenarnya, gak banyak orang yang sadar bahwa kebahagiaan itu berasal dari hati. Hatilah yang dapat menentukan kita ingin bahagia atau tidaknya. Dan hati yang seperti apa? Tentunya hati yang bersih, dengan harapan agar kita terhindar dari penyakit hati. Jika kita sudah lakukan semua itu, hidup pun bisa kita jalani dengan baik dan benar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan menjadi baik semuanya. Dan apabila segumpal daging itu jelek, maka akan jeleklah semuanya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.